Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat. Dan mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran hari ini. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki pada pembelajaran kita hari ini. Tema kita hari ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini, yang pertama pengertian iman kepada Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, tugas-tugas Rasul, sifat wajib dan mustahil Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, meneladani akhlak Rasul, dan hikmah beriman kepada Rasul. Kita mulai yang pertama, tentang pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti percaya sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Rasul adalah orang pilihan Allah yang memiliki tugas penting untuk mengajak manusia menyembah Allah, berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Selanjutnya, mengapa kita harus beriman? Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Nah, jawabnya, ini sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Yang kedua, untuk mendapat petunjuk hidup yang benar. Yang ketiga, agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang keempat, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Selanjutnya, dalil yang mendukung iman kepada Rasul Allah, yaitu pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Kemudian, mari kita menghafal nama-nama Rasul yang wajib diimani. Sebagai bagian dari rukun iman keempat, umat Islam wajib beriman kepada 25 Rasul yang diutus oleh Allah. Berikut adalah nama-nama Rasul tersebut. Pertama, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir sebagai penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita mengetahui perbedaan nabi dan rasul. Nah, seorang nabi ini adalah satu, seorang nabi belum tentu seorang rasul. Dua, nabi sebatas menerima wahyu tanpa keharusan untuk mendakwahkan. Tiga, tidak menerima risalah kenabian. Empat, tidak memiliki sifat wajib tabligh. Yang kelima, nabi tidak memiliki umat. Sedangkan ciri-ciri dari rasul ini perbedaannya, yang pertama, seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Yang kedua, seorang rasul wajib menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Tiga, jenjang kerasulan lebih tinggi daripada kenabian karena menerima risalah atau perintah untuk menyampaikan. Yang keempat, memiliki sifat wajib tabligh. Dan yang kelima, rasul memiliki umat atau pengikut. Tugas-tugas rasul. Satu, menyampaikan wahyu dari Allah. Dua, memberi teladan yang baik. Tiga, menjelaskan ajaran agama.
4. Membimbing umat menuju jalan yang benar. 5. Menyempurnakan akhlak manusia. Yang 6. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Berikut kita mempelajari sifat-sifat wajib dan mustahil Rasul. Jadi seorang Rasul memiliki sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Selain itu, juga ada sifat mustahil Rasul, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Kita lihat sifat wajib Rasul. Yang pertama, siddiq, artinya jujur. Kemudian kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah atau cerdas. Nah, ini kebalikannya kemudian sifat mustahil Rasul yang tidak mungkin, ya. Tadi ada siddiq, berarti balikannya ada kizib, artinya bohong. Kemudian ada khianat, tidak dapat dipercaya. Kitman, menyembunyikan. Baladoh, bodoh. Berikutnya meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Rasul bukan hanya diucapkan tetapi juga diamalkan. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? 1. Bersikap jujur kepada teman dan guru. 2. Menepati janji kepada orang tua. 3. Menyampaikan pesan dengan baik. 4. Rajin belajar supaya menjadi anak pintar. Dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang terakhir ini ada hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah dari kita mengimani kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, terima kasih. Demikian penyampaian materi tentang iman kepada Rasul Allah. Semoga bermanfaat dan kita semuanya dapat memperoleh nilai kebaikan ilmu dan ibadah dari pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.